Selamat pagi, dan selamat datang semuanya. Selamat berhari Minggu. Selamat datang di Gereja Pengubah Kehidupan Online. Saya ingin menyambut semua orang di lokasi Chicago kami. Siapapun di pinggiran kota yang menonton. Siapapun yang menonton di seluruh Amerika Serikat atau keluarga gereja global kami. Dimanapun Anda berada sekarang. Inilah saat kami untuk terhubung bersama sebagai gereja. Kami adalah gereja dan sekarang dari manapun Anda menonton. Saya ingin mengundang Anda. Seperti yang telah mereka sebutkan. Brandon, Liv, bukankah mereka yang terbaik? Mereka hanya membawa begitu banyak energi, membawa begitu banyak kehidupan bagi kita. Tapi dari manapun Anda menonton, beritahu kami di obrolan. Jatuhkan garis dalam obrolan. Jatuhkan amin. Jika ada sesuatu yang baik yang Anda dengar. Hari ini, kita akan belajar Alkitab. Jadi saya ingin mengundang Anda untuk pergi ke depan dan mendapatkan secangkir kopi Anda dan merasa nyaman. Dapatkan anak-anak Anda. Hei anak-anak, jika kalian ada di sana, kalian penting bagi Tuhan. Dia bilang biarkan anak-anak datang padaku. Jika Anda sendirian, dan tidak ada seorang pun di sekitar, bahkan lebih baik. Karena kita hanya akan memiliki waktu bersama, saya dan Anda. Dan kita hanya akan menghabiskan waktu di hadirat Tuhan. Jadi bersiaplah, oke? Anda siap? Apakah kamu merasa baik? Dan saya ingin mendorong Anda bahwa Anda melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri hari ini. Hanya Anda meluangkan waktu untuk terhubung dengan kami, untuk menyisihkan. Mungkin Anda akan menonton ini nanti. Mungkin Anda menonton ini pada hari Selasa atau mungkin Anda menonton ini sambil mendengarkan di mobil Anda. Dimanapun kamu mendengar suaraku sekarang. Ini adalah momen kita. Jadi saya ingin Anda tidak terganggu oleh hal lain. Saya ingin Anda benar-benar fokus dan membiarkan Roh Kudus berbicara kepada Anda. Saya akan meminta Roh Kudus sekarang untuk datang ke tempat Anda di mana Anda berada. Saya akan meminta kehadirannya untuk mengisi saya saat saya mengajar. Tuhan, terima kasih Roh Kudus bahwa Anda ada di dalam saya. Dan Anda akan berbicara melalui saya. Dan Anda tahu apa yang dibutuhkan semua saudara dan saudari saya. Dan aku hanyalah wadahmu hari ini. Dan saya berterima kasih atas kehadiran Anda di tempat ini. Saya berterima kasih atas kehadiran Anda rumah Tuhan. Kami ada di rumahmu. Anda tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Anda. Dan betapa indahnya keluarga yang telah Anda bawa kepada kami. Kami sangat bersyukur Bapa bahwa kami memiliki keluarga baru di dalam Kristus. Dan di gereja ini, kita adalah satu dan kita bersatu dan persatuan itu membawa begitu banyak kekuatan dan kekuatan. Dan saya, terima kasih untuk itu hari ini. Roh Kudus memenuhi setiap keluarga. Setiap anak mendengarkan suara saya, setiap orang mendengarkan. Tuhan bahkan jika mereka diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda. Tuhan, seseorang menerjemahkan untuk mereka. Tidak masalah. Saya pikir Roh Kudus Anda membuat kami menjadi satu dan Anda berbicara melalui kami sekarang. Anda berbicara dalam nama Yesus. Persis apa yang setiap orang perlu dengar dalam nama Yesus. Amin. Wow. Jadi bersemangat. Tapi kita hanya akan hidup di saat ini. Tuhan beserta kita. Dia adalah guru kita. Dialah yang berbicara. Dia tahu apa yang Anda butuhkan. Dia sedang melihatmu sekarang. Dia mencintaimu saat ini. Anda tahu, terakhir kali kami bersama, kami berbicara tentang mengatasi atau disembuhkan dari rasa tidak aman. Ketidakamanan baru saja merusak begitu banyak kehidupan dan merusak begitu banyak bidang kehidupan kita. Ketidakamanan, Anda tahu, pada dasarnya berarti tanpa akar, tanpa obat. Dan hari ini saya akan berbicara kepada Anda tentang bagaimana menjadi aman. Untuk disembuhkan dari rasa tidak aman itu. Dan untuk benar-benar menjalani kehidupan yang aman agar aman untuk berakar hingga benar-benar berakar dalam kehidupan Anda. Apakah Anda tidak ingin menjadi seseorang yang kuat dan stabil? Pendeta membagikan ini pada Rabu malam pada saat-saat tentang bagaimana kita dapat mengisi diri kita sendiri. Membangun diri kita sendiri dan menjadi kuat. Kita bisa menjadi kuat untuk orang lain. Jadi Tuhan memiliki takdir dan tujuan untuk Anda. Hal ini tidak terlalu terlambat. Anda mungkin menonton dan Anda bahkan tidak berada di usia 70-an, 80-an, 90-an, dan Anda merasa, yah, apa gunanya bagi saya? Tidak, tidak, kamu masih bernafas. Anda memiliki takdir. Anda memiliki tujuan. Dan Tuhan ingin Anda tahu itu. Pertama, Anda dapat merasa aman hanya dalam kenyataan bahwa Anda mendengarkan suaranya ketika Anda mendengarkannya. Amsal 1. Saya suka ayat ini. Amsal 1. 33. Dikatakan, dia yang mendengarkan saya, tinggal dengan aman dan bebas dari ketakutan akan kejahatan. Jadi Anda mungkin berada di usia yang lebih tua. Anda berpikir sedikit bebas memiliki sedikit tentang di mana apa yang akan terjadi besok. Atau Anda mungkin masih remaja dan Anda merasa sangat tidak yakin dengan masa depan Anda. Anda merasa tidak aman tentang hal itu. Atau mungkin Anda akan melalui perceraian. Atau mungkin Anda akan menikah. Anda akan memiliki anak. Atau hanya, Anda tahu, setiap kali kita memulai 1 atau 2 tahun terakhir ini dalam pandemi COVID ini, ada begitu banyak yang tidak kita ketahui. Kami masih tidak tahu. Kami masih mencoba mencari tahu semuanya. Kita harus mengakarkan gereja, bukan? Anda bisa mengatakan, amin untuk itu. Kita harus dirut. Kita harus menjadi kuat dalam iman kita dan kuat di alam tak kasat mata.
Dan itulah yang membuat saya begitu bersemangat untuk melayani Tuhan bahwa itu adalah kerajaan yang tidak terlihat. Dan Dia telah mengundang kami untuk datang dan menjadi pasangan dengan Dia dan menjadi putra dan putri. Jadi mari kita bicarakan. Terakhir kali kita berbicara tentang 3 hal tentang cara kita menjadi ayah dari ayah. Melalui identitas kita. Ini adalah putraku. Putra terkasihku yang di dalamnya aku sangat senang. Itu adalah persetujuan kami dan dengarkan Dia. Itu adalah otoritas kami. Tetapi saya ingin benar-benar fokus pada keamanan yang berasal dari identitas di dalam Kristus. Kita harus mengamankan identitas kita. Oke, jadi hari ini saya akan fokus dan mengajari Anda bagaimana mengamankan identitas Anda. Karena identitas itu seperti inti dari siapa Anda. Jika Anda suka berolahraga atau melakukan latihan kekuatan atau apapun yang Anda lakukan, mereka selalu menekankan inti Anda harus benar-benar kuat. Dan bahkan bagaimanapun juga untuk tidak terlalu mendalam. Tetapi inti Anda adalah bagian tengah Anda. Ini seperti Anda yang merupakan bagian dari segalanya. Semua organ vital Anda, jantung Anda, paru-paru Anda, pankreas Anda, hati Anda, semua hal penting. Anda tahu, dan inti kami adalah siapa kami. Dan saya terus mendengar orang-orang Kristen dan orang-orang yang mereka sangat ingin menyenangkan Tuhan, mereka sangat ingin melakukan hal yang benar. Tetapi ini bukan tentang melakukan hal yang benar. Ini tentang menjadi putra itu, menjadi putri itu. Ini adalah siapa Anda dan benar-benar saya benci itu. Aku benci ketika aku seperti, aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Katakan saja apa yang harus saya lakukan, dan saya akan baik-baik saja. Tetapi tidak seperti itu di kerajaan Tuhan. Kerajaan tak kasat mata yang Tuhan undang untuk kita ikuti ini tidak bekerja seperti pikiran alami kita. Bahkan, itu berjalan sebaliknya. Tetapi jika Anda menjalani hidup Anda sebagai orang Kristen hanya berusaha untuk menjadi cukup baik, mencoba untuk menyenangkan Tuhan, mencoba untuk mendapatkan persetujuannya, mencoba untuk mendapatkan persetujuan seseorang, ini adalah keberadaan yang menyedihkan. Itu dan bukan untuk siapa Anda dirancang. Tuhan telah merancang Anda untuk hidup sebagai kepala dan berada di atas, dan menjadi aman, menjadi kuat. Jadi, bagaimana Anda bisa aman dalam identitas Anda? Pertama, Anda harus mengidentifikasi diri sebagai putra dan putri Allah. Ini adalah putraku yang terkasih. Apapun yang Dia katakan tentang Yesus, Dia katakan tentang Anda. Dan kemudian Yesus mengatakan ini dalam Yohanes 19. Saya suka ini karena Maria menangis di taman. Mereka telah mengambil tubuh Yesus. Anda tahu, ini seperti Minggu pagi Paskah dan Yohanes 19, atau Yohanes 20. Yohanes 20 lebih tepatnya. Dan Yesus sedang berbicara, dan Dia berkata kepadanya, Mary, memanggil namanya, dan dia berbalik, dan Dia berkata, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Dia pikir dia adalah tukang kebun dan dia sedang berbicara dengannya. Yah, mereka membawa saya. Anda tahu, terpikat pergi. Kemudian dia berkata, Mary, dan dia mengenalinya. Dan kemudian dia berkata, Mary, dia berkata pergilah, berhentilah menempel padaku, berhenti mengkhawatirkan. Aku belum naik ke ayahku, tapi inilah yang saya ingin Anda lakukan. Dia berkata pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakan kepada mereka bahwa saya belum melakukannya, bahwa saya akan pergi kepada ayah saya dan ayahmu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Jadi hanya satu ayat saja yang memberi Anda wewenang saat ini untuk berdiri sebagai anak Allah karena Yesus berkata bahwa saya akan pergi kepada ayah saya dan kepada ayah Anda. Baiklah. Jadi Anda dilahirkan ke dalam keluarga Tuhan ini. Dan itulah identitas Anda. Anda adalah seorang anak. Ini bukan tentang apapun yang Anda lakukan. Dan kebetulan, Anda tahu, manusia sendiri tanpa dilahirkan kembali, bukan hanya seorang pendosa. Dia bukan hanya seorang. Dia adalah musuh total Allah. Seseorang yang bahkan tidak dilahirkan kembali, atau tidak pernah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yang akan kita bicarakan, sepenuhnya memotong. Jadi saya katakan, terkadang dalam kekristenan, kita berpikir, saya merasa seperti orang berdosa hari ini atau saya lebih benar kemarin. Kemarin saya lebih baik, hari ini saya. Anda tahu, dan Anda tidak. Anda tidak bisa bola-balik dengan identitas mereka. Identitas Anda adalah Anda seorang putri. Anda adalah seorang putra. Itu sudah final. Yesus mengatakannya, aku akan pergi ke ayahku dan aku akan pergi ke ayahmu. Jadi janganlah kita bergumul dengan itu. Mari kita dapatkan. Mari kita cari tahu apa artinya berakar sebagai putra atau putri. Karena apapun Yesus, itu benar tentang kita. Kedua Korintus 5:17 mengatakan, jika ada orang yang ada di dalam Kristus, lihatlah, bahwa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jika ada orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru yang lengkap, yang lama sudah berlalu, segala sesuatu menjadi baru. Jadi Anda menjadi merek baru. Jika Anda, lihat, jika Anda tidak dilahirkan kembali dan Anda tidak tahu, di akhir pengajaran kecil ini, saya akan berdoa untuk Anda sehingga Anda dapat memikirkannya sekarang juga. Ini adalah sesuatu yang ingin Anda lakukan. Anda tidak harus jika Anda tidak mau karena Tuhan akan memberi Anda telah memberi kami pilihan itu. Ini adalah pilihan. Dia sudah mati untuk. Dia sudah membuka jalan bagi semua orang.
Sekarang Anda harus memilih apa yang akan Anda lakukan karena Anda tidak dapat dilahirkan dalam dua keluarga. Anda tidak harus melakukannya. Anda tidak bisa menjadi anak iblis dan anak Tuhan pada saat yang bersamaan. Kristus tidak dibagi seperti itu karena jika tidak, ketika Anda mati, setengah dari Anda harus pergi ke neraka dan setengahnya akan pergi ke surga, bukan? Itu akan gila, benar. Jadi Anda berada di dalam Kristus. Ketika Anda berada di dalam Kristus, adalah ciptaan baru. Hal-hal lama semua hal telah menjadi baru. Kolose 1:22 mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan dirinya di kayu salib dan Dia menyucikan Anda sepenuhnya sehingga Anda berdiri di hadapan Bapa. Tidak dapat dipersalahkan. Tidak dapat dipersalahkan. Suci dan tidak bercacat. Itu kamu sekarang. Anda tidak bersalah sekarang. Setelah Anda percaya. Oke, jadi, pikirkan sebentar. Sudahkah Anda meminta Yesus untuk datang ke dalam hidup Anda? Sudahkah Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan? Sudahkah Anda mengakui bahwa Allah membangkitkan Dia dari kematian? Banyak dari kita akan mengangkat tangan ya. Tetapi jika saya bertanya berapa banyak dari Anda yang merasa seperti Anda berada tepat di puncak dunia, dan Anda melakukan semua yang seharusnya Anda lakukan, banyak dari Anda tidak akan dapat mengangkat tangan karena Anda tidak tahu siapa diri Anda. Lihat apa yang saya katakan? Identitas. Saya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan karena kami membangun sekuritas kami dalam hal-hal palsu seperti uang, penampilan kami, koneksi yang kami miliki. Kami memiliki orang-orang yang kami kenal, siapa yang menyukai kita, yang mengikuti kita, yang menganggap kita penting dan populer. Anda tahu, jika Anda terkenal, apapun, menurut Anda itu membawa keamanan? Tidak, itu adalah kebohongan besar. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat membuat kita aman. Ayah kita, dan Anda telah diadopsi ke dalam keluarganya. Anda hanya kadang-kadang lupa. Anda lupa. Jadi saya di sini untuk mengingatkan Anda. Saya di sini untuk mengingatkan Anda tentang siapa Anda. Anda adalah ciptaan baru. Maksud saya tahu saya mengambil sedikit waktu dengan ini dan kita mungkin berakhir hanya berbicara tentang tulisan suci ini hari ini. Tetapi firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan adalah pedang. Pendeta mengatakan ini malam yang lain. Terkadang kita seperti memiliki pedang yang tergeletak begitu saja di atas meja. Kami bahkan tidak menggunakannya. Kami bahkan tidak tahu. Kami telah lupa siapa kami dan menebak siapa yang senang tentang itu. Musuh. Iblis suka. Anda tahu. Dia senang kita semua lupa atau dia memukuli kita dengan kutukan dan berkata, baiklah melakukannya sehingga Anda tidak dapat diselamatkan. Anda punya pikiran buruk itu. Anda melakukan hal buruk itu. Bagaimana mungkin Anda bisa diselamatkan? Tidak. Lihat. Itu bohong dan hanya karena Anda memikirkan sesuatu. Tidak membuatnya benar. Yang benar adalah bahwa Yesus bangkit dari kematian. Apa yang benar adalah bahwa Yesus berkata tidak. Saya akan pergi ke ayah saya dan ayahmu. Anda lihat. Itulah yang benar. Firman Tuhan. Pedang yang hanya duduk di atas meja. Itulah yang benar. Itu yang perlu kita kuasai. Bukan hanya apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan atau apa. Suatu hari bangun dan kita berpikir, oh, saya tidak boleh diselamatkan karena mereka mengalami mimpi buruk jadi kata. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Tuhan katakan adalah keamanan kita. Ini adalah akarnya. Ini adalah akarnya. Inilah yang hilang karena Anda dapat mencoba. Dan lihat, saya semua tentang melayani di gereja dan melakukan semua hal dalam menjangkau dunia dan menginjili dan memberikan uang untuk misi dan berdoa dan berpuasa dan melakukan semua hal ini. Tetapi tidak satu pun dari hal-hal itu yang akan menjadikan Anda seorang putra atau putri. Hanya darah. Hanya darahnya. Menampilkan dirinya dan membuatmu tidak bersalah. Dikatakan dalam Roma 8:37, kita lebih dari pemenang melalui Kristus yang mengasihi kita. Roma 8,1. Nah, oleh karena itu, tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Namun kebanyakan orang Kristen merasa terkutuk. Mereka mungkin tidak menunjukkannya tetapi mereka pergi tidur di malam hari dan mereka merasa mungkin mereka perlu melakukan sesuatu yang lebih. Dengar, mungkin tidak semua orang merasa seperti itu. Tapi percayalah, bahwa musuh tidak menginginkan apapun selain Anda untuk merasa tidak layak karena jika Anda merasa tidak layak, Anda tidak akan menggunakan pedang Anda. Anda tidak akan merasa seperti Anda dapat mengambil pedang dan benar-benar menggunakannya. Anda tidak merasa seperti Anda benar-benar dapat berdiri. Bisa aman. Anda tidak merasa apakah ada yang mendengarku hari ini? Kirim catatan dalam obrolan. Amin. Atau apalah karena ini menyemangati saya. Kita ada di dalam Kristus. Ketika kita berbicara dalam Matius 17, ada gambar Yesus yang berubah rupa di gunung dan dia menjadi seperti dia ditampilkan seterang matahari. Dan dia diterangi dengan sangat terang. Ini adalah gambar. Teman-teman saya, keluarga saya. Cintaku, saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang saya cintai di seluruh dunia. Ini adalah gambar Anda, ketika Yesus diubah rupa dan Tuhan berkata, ini adalah putraku yang terkasih yang di dalamnya aku berkenan. Dengarkan dia. Dia mengatakan ini adalah ciptaan baru. Ini adalah gambar. Anda tahu, sekali lagi, jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda tidak dapat menjadi itu. Jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda tidak bisa menjadi itu. Dan Tuhan ingin memberi Anda pandangan baru tentang diri Anda melalui matanya. Bagaimana dia melihatmu? Itu saja yang penting.
Saya tidak peduli jika Anda adalah pengusaha paling kaya di masyarakat. Anda tidak memiliki keamanan yang datang dari orang lain atau dari manapun. Anda tidak dapat memiliki keamanan yang bertahan lebih dari yang saya bicarakan di sini sekarang. Menjadi bangsawan Tuhan, menjadi putra dan putri Tuhan. Lihat, maksud saya, Tuhan memberkati Anda dan semua kerja keras Anda. Tetapi keamanan kami baik-baik saja. Saya sudah menikah sekarang. Atau keamanan saya adalah saya menghasilkan uang sebanyak ini sekarang atau saya mengendarai mobil ini. Anda tahu, orang-orang bersembunyi di balik semua hal yang mereka miliki untuk memberi dunia. Sebuah gagasan bahwa mereka baik-baik saja karena coba tebak, di dalam. Mereka merasa sebesar ini karena jika Anda tidak memiliki akar ini, Anda tidak aman. Anda harus berakar pada identitas Anda sebagai putra dan putri kerajaan. Oke. Saya harap saya tidak mengganggu Anda dengan mengulangi diri saya begitu banyak. Tetapi kita harus mengingatkan diri kita sendiri tentang hal-hal ini. Jadi ini adalah gambaran dari ciptaan baru. Dan kapan ini menjadi kenyataan 1 Korintus 1:30 mengatakan ayat yang indah ini. Ya Tuhan, jika Anda tidak mendapatkan hal lain dari hari ini, maksud saya, secara harfiah, jika Anda harus pergi dan Anda ingin mematikan semuanya sekarang, ini akan menjadi satu ayat. Anda hanya perlu memiliki ayat ini. Anda harus mendapatkan. Ini adalah dengan perbuatannya. Anda berada di dalam Kristus. Jadi di sana, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh perbuatannya. Kita ada di dalam Kristus yang menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan bagi kita. Maksudku, apakah kita benar-benar membutuhkan hal lain selain itu? Dia menjadi kebijaksanaan kita sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Dia menjadi kebenaran kita. Kita akan berbicara tentang itu. Itulah sifat baru kita. Itu benar-benar apa yang kita bicarakan. Itu ciptaan baru kita sempurnakan. Sama seperti gambaran yang mulia tentang Yesus yang diubah rupa. Pengudusan kita. Artinya seperti jika kita melakukan kesalahan atau karena pikiran lain. Dia akan membawa kita ke jalan yang benar. Oke, dia menguduskan kita. Dia membuat kita semua dibersihkan dan dia adalah penebusan kita. Jika kita gagal, dia memperbaikinya. Jadi dia adalah segalanya. Itulah yang Anda aman. Tetapi kapan ini terjadi? Apakah ini terjadi ketika kita mati? Apakah semua itu tentang kita? Bahwa dia adalah ayah kita? Ayah Yesus dan ayah kita adalah segalanya. Apakah semua itu ciptaan baru kita tahu? Apakah itu sekarang atau ketika kita mati dan pergi ke surga? Saya tidak berpikir itu adalah ketika kita mati karena kematian itu bukan dari Tuhan. Kematian berasal dari iblis. Dan dia tidak membutuhkan bantuan iblis untuk membuat kita menjadi diri kita sendiri. Jika darah Yesus saja tidak cukup, lalu apa yang akan terjadi? Jadi, saudara-saudaraku, saya berkata kepada Anda hari ini, Anda berdiri di sini. Anda sedang duduk atau Anda berada di tempat tidur Anda, atau ruang tamu Anda atau di dalam mobil Anda. Apakah Anda persis seperti Yesus di dalam? Anda memiliki kebenarannya. Anda memiliki otoritasnya. Anda memiliki hidupnya. Anda memiliki cahayanya. Anda memiliki kekuatannya. Anda memiliki kasih Tuhan dan itulah siapa Anda. Ini adalah identitas Anda dan tidak peduli apa yang terjadi hari ini atau besok atau lusa atau apa yang terjadi setahun yang lalu. Anda sekarang adalah putranya, putrinya. Amin. Selanjutnya kita harus aman. Jadi itu aman dalam identitas siapa kita di dalam Kristus. Anda tahu, saya berpikir tentang berakar. Anda tahu, dan saya sedang memikirkan Mazmur 1. Mazmur 1 mengatakan bahwa betapa diberkatinya orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, atau berdiri di jalan orang berdosa, atau duduk di kursi pencemooh. Tetapi kesukaannya adalah pada firman Allah, dan kata-katanya dia renungkan siang dan malam. Dan dia seperti pohon yang ditanam kokoh di tepi aliran air hidup. Perhatikan dia adalah tanaman. Pohon itu ditanam bagaimana? Pohon itu ditanam kokoh di tepi aliran air. Anda harus ditanam di mana ada aliran. Aliran yang konstan, aliran yang stabil. Begitulah cara agar aman. Jadi kita tahu bahwa kita mendapatkan identitas kita di dalam Kristus. Oke, kita adalah putra dan putri Allah. Kemudian kita juga berakar ketika kita ditanam di tepi sungai. Sekarang itu mewakili beberapa hal dan saya mendengar pendeta mengatakan sesuatu malam itu di Moments yang benar-benar memberkati saya. Dan saya hanya akan mengutip dia berbicara tentang aliran kesadaran. Kadang-kadang kita memiliki aliran pikiran negatif secara sadar yang terus datang dan datang dan datang. Dan kita hanya duduk di sana. Kita ambil saja. Kita pikir Tuhan sedang memberitahu kita. Dan ini adalah pikiran yang mengutuk atau pikiran yang memalukan. Atau pikiran penolakan. Dan kami pikir oh Tuhan menolak kami saat itu. Dan dia berkata, kita harus menghentikan aliran itu dan membiarkan aliran janji Tuhan dan kebenaran Tuhan mulai mengalir. Karena Tuhan selalu menyadari Anda. Dia selalu mencintaimu. Dia terus memikirkanmu. Mazmur 139 mengatakan pikirannya seperti pasir di tepi pantai. Ada begitu banyak Anda bahkan tidak bisa menghitungnya. Itu adalah berapa banyak pemikiran. Siapa yang memikirkanmu seperti itu? Siapa yang selalu memikirkanmu? Siapa yang akan selalu menjadi penonton saat Anda membutuhkan seseorang untuk diajak bicara? Dia, ayah kita ada di sana dan dia mendengarkan dan berharga untuk ini juga. Dia berkata bahwa Tuhan ingin kita mendekat kepadanya.
Dia ingin kita mendekat kepadanya dan mendengarkan janji-janjinya serta memenuhi janji-janji itu. Maksud saya, pikirkan setiap janji. Ada janji untuk semua yang Anda hadapi. Pendeta berkata, Anda tahu, jika saya dapat menghentikan pikiran negatif itu, dan sebaliknya, saya tidak dapat mengatasi ini. Saya tidak bisa mengalahkan kebiasaan ini. Dan jika saya menyadari, saya memiliki kasih Tuhan di dalam diri saya memiliki kebenaran Tuhan. Saya adalah anaknya. Jika saya memiliki keterampilan dan bakat yang Dia berikan dalam diri saya. Sekarang saya yakin saya bisa. Ketika saya berpikir saya tidak bisa, saya dapat membanjiri pikiran saya dengan aliran air hidup firman Tuhan tentang siapa saya sekarang. Sekarang, saya tahu beberapa dari Anda berpikir, oh, ya, ini, saya tahu itu. Tapi apakah Anda melakukannya? Anda tahu, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena terkadang kita sibuk, dan kita mengisi hidup kita dengan banyak hal yang membuat kita merasa aman. Tetapi kita benar-benar tidak memberi makan pada aliran itu. Aliran janji-janji yang mantap dari Tuhan. Pendeta berkata, Tuhan adalah janji. Seperti, ada aplikasi untuk itu. Anda tahu, mereka akan mengatakan ada aplikasi komputer untuk itu. Yah, ada janji untuk itu apapun yang Anda hadapi. Dan kita tidak perlu membiarkan emosi atau keadaan menentukan kita atau pengalaman kita menentukan kita. Janganlah kita fokus memperbaiki orang-orang di sekitar kita atau memperbaiki emosi kita atau memperbaiki keadaan kita. Sebaliknya, katanya, jika Anda dapat menarik diri dari emosi dan sebagai gantinya mengenali aliran kesadaran, pikiran yang Tuhan katakan kepada Anda alih-alih pikiran negatif. Biarlah ada aliran kesadaran cinta Tuhan yang diprogram ulang. Dia mengatakan memprogram ulang pemikiran Anda untuk mengambil arus, hanya mengenalinya ketika Anda berada di saat itu untuk berhenti dan menjadi seperti, wah, saya baru saja rusak di sini. Saya hanya duduk di sini mengambilnya. Saya hanya duduk di sini berpikir, Anda tahu, mengutuk diri saya sendiri. Saya tidak akan melakukan itu karena saya mungkin akan mengacaukannya atau saya dan kami menahan diri. Tapi kami hanya berhenti dan berkata, Anda tahu, aku adalah kebenaran Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Aku miliknya. Dia adalah ayah saya. Dia sedang mendengarkanku sekarang. Dia mengawasiku. Aku hanya akan membiarkan pikirannya mengambil alih. Saya akan membiarkan pikirannya berbicara kepada saya. Saya akan mengingat setiap ayat Alkitab yang dapat saya pikirkan sekarang. Anda tahu, Dia membuat saya berbaring di padang rumput hijau. Dia menuntun saya dengan air yang tenang. Dia memulihkan jiwaku. Dia mencintai saya sang ayah sendiri. Dengan lembut mencintai kita, kata Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Dia kita kasihi karena Dia mengasihi kita. Maksudku, pikirkan saja semua ini. Biarkan aliran kesadaran, aliran air masuk ke dalam hatimu sekarang juga. Biarkan saja membasuh Anda sekarang. Bahkan saat saya mengatakannya, terima saja saat ini juga. Air bersih yang membasuh semua ketakutan, semua bekas luka, semua penolakan, semua rasa takut akan masa depan yang saya tidak tahu apakah itu akan terjadi. Tidak. Ayah tahu Dia punya rencana untukmu. Rencana bagus, masa depan. Itulah yang dilakukan para ayah. Mereka berencana. Dan Dia punya rencana untukmu. Dan biarkan pikiran itu mengambil alih. Dan Anda tahu yang terakhir dengan sangat cepat pada nada aliran itu. Anda tahu, aliran gereja, itu adalah sungai. Itu adalah aliran yang stabil dari mendengarkan janji-janji Tuhan. Jika Anda seperti, saya tidak tahu janji Anda bisa duduk di gereja. Saya menantang Anda datang ke gereja online. Jika online atau secara langsung dimanapun membuat keputusan seminggu sekali, setidaknya Anda akan duduk dan memiliki aliran firman Tuhan yang stabil. Tetapi Anda harus mendapatkannya dari gereja seperti gereja kami, di mana Anda akan mendengar siapa Anda dan Anda tidak akan dirusak. Karena banyak gereja masih memberitahu Anda jika Anda melakukannya untuk mengakuinya. Jika Anda melakukan itu, Anda lebih baik memaafkan orang itu. Tapi dan ya, semua hal ini baik, tapi bukan itu yang membuat kita aman. Bukan itu yang membuat kita berakar. Dan jika kita akan menjadi pohon ok kebenaran suatu hari nanti dan menjadi pohon yang kuat seperti ditanam dengan kokoh. Nah, apa yang dikatakan dalam Mazmur 1? Anda ditanam dengan kuat di tepi aliran air dan daun Anda tidak akan layu atau layu dan semua yang Anda tangani akan berhasil. Lihat berkat di Rut. Dan kemudian dikatakan dalam Mazmur 92:12, ketika Anda berakar dan terhubung ke gereja, dikatakan, Anda akan berkembang di pelataran Allah. Kamu akan kuat ditanam di rumah Tuhan. Mereka akan tumbuh subur di pelataran Allah kita. Anda akan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Anda akan berkembang seperti pohon palem. Anda hanya akan tumbuh kuat, dan kuat, dan kuat, dan berbuah. Itu adalah kehendak Tuhan untukmu. Jadi kita harus berakar dalam identitas kita di dalam Kristus. Kita harus berakar pada aliran janji yang ditanam dengan kokoh. Berakar kuat oleh aliran air. Oke, Anda mendapatkan gambarnya. Dan kemudian nomor 3, kita harus berakar pada kasih Tuhan. Berakar dalam dirinya. Sekarang berakar berarti tinggal. Tetap di sana, tinggal. Yesus mengatakan ini dalam Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya dan ayat 5. Dia mengatakan Dia yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia menghasilkan banyak buah. Tuhan memang punya rencana sukses untuk Anda. Tuhan memang punya rencana yang baik. Impian di hatimu.
hal-hal yang dia taruh di dalam dirimu. Dia telah menanam benih itu di sana karena suatu alasan. Tapi kamu yang kami suka, bersemangatlah. Kami mendengar mimpi itu. Seperti Hei, sampai jumpa lagi, Tuhan. Aku akan pergi melakukannya sekarang. Sepertinya tidak. Dia ingin kita tetap tinggal. Dia ingin kita tinggal, menerima cintanya. Rasakan kekuatannya, rasakan kebaikannya, rasakan lengannya di sekitar Anda. Rasakan bahwa akar yang aman dari dalam hati Anda masuk jauh ke dalam firman Tuhan. Tidak masalah pikiran apa yang terlintas di benak Anda. Perasaan apa yang kamu rasakan. Firman Tuhan benar tentang Anda. Dan itulah yang akan Anda mandikan. Dan Anda akan tetap di sana hanya untuk tetap di sana untuk bersantai. Tenang. Dan kasih Tuhan akan berbuah banyak. Ini seperti mandi busa air panas. Anda tahu, hanya tinggal di sana. Atau di sauna atau dimanapun. Jika Anda berada di Whirlpool, apapun yang Anda beruntung. Orang-orang yang tinggal tempat hangat. Kita bisa berada di luar pada bulan Desember, apapun. Musim dingin saat kita di sini di Chicago. Omong-omong, kami di sini di Chicago. Jika Anda berada di Chicago dan Anda tidak mengetahuinya dan Anda ingin datang dan melihat kami, tolong, beritahu kami. Dan beritahu kami dari manapun Anda menonton. Kami ingin mendengar dari Anda. Dan jika ini telah mengubah hidup Anda dengan cara apapun, kami ingin mendengar dari Anda. Sangat berarti bagi saya dan pendeta mengetahui bahwa kata-kata yang kami bagikan kepada Anda. Karena ini sangat berarti ketika kita berkumpul dan makan malam dan kita menikmati makan malam dengan cahaya lilin yang menyenangkan dan kita akan, Anda tahu, berbicara. Anda tahu apa yang akhirnya kita bicarakan. Kami berbicara tentang gereja. Kami berbicara tentang anak-anak kami. Kami berbicara tentang firman Tuhan. Kami berbicara tentang semua hal yang Tuhan lakukan. Dan impian dan betapa baiknya Tuhan. Dan kita terkadang tidak bisa melupakannya. Kami hanya berada di samping diri kita sendiri dengan, saya tidak percaya betapa baiknya Tuhan. Saya tidak percaya betapa baiknya Dia mencintai kita dan kata-katanya. Semua janji ada di sana untuk mengambil pedang ada di atas meja. Ambil saja. Anda dapat menggunakannya dan Anda dapat memotong rumput liar dan hutan yang tampak begitu gelap sekarang. Dan Anda seperti mencoba menemukan jalan Anda dan Anda hanya mencoba untuk tahu. Anda merasa terus dibayangi oleh kehidupan. Sepertinya tidak. Anda mungkin saja menggunakan pedang itu untuk menggali lebih dalam. Anda tahu. Lubang di tanah Anda berakar. Anda tahu. Dan mulai menjadi kuat dan kemudian Anda akan mengalami aliran air itu jauh di lubuk hati. Anda tahu. Dan maka kamu berbuah bagi Tuhan. Dan tidak peduli apa yang orang katakan tentang Anda. Tidak peduli apa yang orang pikirkan karena sekarang Anda tahu. Anda sangat selaras dengan apa yang dikatakan Bapa, yang tersisa. Yesus. Itulah yang Dia bicarakan. Dia berkata, Ayahku dimuliakan. Dia berkata, dalam ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah. Apapun yang kamu inginkan dan akan dilakukan untukmu. Ayah saya dimuliakan dengan ini bahwa Anda menghasilkan banyak buah. Orang-orang berpikir bahwa itu berarti saya harus sibuk dan melakukan beberapa hal untuk kerajaan. Kerajaan ada di dalam dirimu. Berakar. Tetap dalam cinta itu. Percaya cinta itu. Tinggal. Itulah yang Dia bicarakan di The Vine. Saya adalah penanam anggur. Dia berkata. Saya adalah pengiring pengantin pria. Anda hanya tinggal istirahat. Istirahat di dalam saya. Terimalah cintaku. Jangan mencoba untuk mendapatkan cinta orang itu. Berhentilah berusaha untuk berjuang dengan orang itu. Berhentilah mencoba memperbaiki apa yang tidak dapat Anda kendalikan dan tetaplah dalam cintanya bahwa Anda akan berbuah banyak lagi. Itu ada. Ketika Anda berakar, Anda akan berbuah. Baiklah. Itu terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan pendeta. Kami harus tinggal di sana, tinggal di sana. Bernapaslah di sana. Berakar di sana dalam cinta itu. Paulus berkata, untuk alasan ini, saya bertekuk lutut di hadapan Bapa. Ini ada di Efesus 3,17. Yang darinya setiap keluarga di surga mendapatkan namanya yang akan Dia berikan kepadamu untuk dikuatkan dengan kekuatan, melalui rohnya, di dalam diri. Agar Kristus dapat berdiam di dalam hatimu melalui iman dan agar kamu berakar dan berakar dalam kasih. Itulah Efesus 3:17. Kamu berakar dan berakar dalam kasih. Dapat memahami dengan semua orang kudus. Berapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya mengenal kasih Kristus, yang melampaui pengetahuan. Jangan menjadi serebral dalam kekristenan Anda. Tolong jangan terima itu. Semuanya adalah pengetahuan. Semuanya seperti, ya, saya tahu ini dan yang lain. Anda tahu. Apa? Saya tidak tahu. Banyak hal tetapi saya tahu satu hal. Dan saya bukan orang terpintar dan saya harus banyak belajar dan teknologi kadang-kadang bisa begitu mengintimidasi. Cara dunia berubah begitu cepat. Itu bisa sangat menakutkan. Tetapi, Anda tahu apa yang saya tahu. Apa yang benar-benar saya kuasai. Saya pandai mengetahui bahwa saya dikasihi oleh Bapa dan itu melampaui semua pengetahuan. Jadi Anda bisa dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan dan kemudian menebak apa yang Dia, yang mampu melakukan jauh lebih banyak, lebih berlimpah di luar semua yang kita doakan atau pikirkan sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita kepadanya menjadi kemuliaan. Sepertinya sekarang Dia akan pergi ke atas dan keluar untuk melakukan di luar apa yang bisa kita minta, sesuai dengan kekuatan yang bekerja dengannya.
Jadi coba tebak itu mengarah ke apa? Ketika Anda dirut, itu mengarah pada tidak banyak pekerjaan dan banyak pekerjaan. Itu mengarah pada meminta dan bermimpi dan percaya dan menerima. Itulah yang dilakukan putra dan putri. Kami menerima. Kami berjalan dengan gembira. Kami bangun dengan cepat. Anda tahu. Hidup tanpa rasa takut. Ini adalah siapa kita. Bukan itu yang kami lakukan. Jadi, saat kita menyelesaikan ini, sudahkah Anda memikirkannya? Pernahkah Anda berpikir untuk memberikan hidup kepada Yesus? Jika Anda belum melakukannya, saya ingin membagikan satu ayat lagi kepada Anda kepada semua orang yang mendengarkan. Terutama kepada saudara-saudari saya di seluruh dunia. Terutama bagi Anda yang mungkin berada dalam situasi di mana Anda tahu. Jika Anda tidak dapat dengan bebas berbicara tentang Injil, Anda tidak bebas untuk Anda tahu. Di beberapa negara, Anda harus hidup dalam penyamaran dan 1 Petrus 5. Kata pemeran di ayat 7 ini. Sebenarnya, ya, ayat 7. Berikan seluruh perhatian Anda. Semua kecemasan Anda, semua rasa tidak aman kami, semua kekhawatiran kami, tidak peduli seberapa muda Anda, berapa usia Anda hari ini, jika Anda mendengar suara saya. Peter menulis, dan dia berkata, serahkan seluruh perhatianmu, semua kekhawatiranmu untuk selamanya, karena dia peduli padamu dengan penuh kasih sayang, dan dia peduli padamu dengan penuh perhatian, dia merasakanmu dan dia memperhatikanmu. Dia peduli, Anda tahu. Anda tidak bisa mempercayakan hati Anda kepada seseorang yang peduli. Anda perlu berbicara dengan seseorang. Anda tidak akan pergi ke seseorang yang merasa seperti tidak mencintai Anda dan tidak benar-benar peduli tentang Anda, dan itulah mengapa setengah mungkin paling diizinkan oleh orang-orang dalam tubuh Kristus. Mereka tidak benar-benar lari ke Bapa. Mereka takut. Mereka pikir Tuhan marah pada mereka dan Dia tidak. Dia merawat Anda dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Itu adalah ayahmu. Yesus berkata, aku akan pergi ke ayahku dan ayahmu. Kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Dia mengawasi Anda, dan akhirnya, dikatakan seimbang. Sedang dan sadar, waspada dan berhati-hati untuk musuh Anda, iblis. Sekarang, ada iblis dan dia berkeliaran seperti singa. Tahan dia ayat 9. Teguh dalam iman melawan serangannya, pikirannya, aliran pikirannya, serangannya. Anda tahu, orang-orang jelek yang datang ke dalam hidup Anda dan mencoba untuk merusak hari Anda. Maksudku, mereka bukan iblis. Tapi iblis terkadang mengirim mereka. Loh, Anda tidak perlu jahat kepada mereka. Anda hanya tahu siapa kita memiliki satu musuh. Itulah setan. Tapi coba tebak, Yesus sudah berurusan dengan dia. Dikatakan berdiri melawan serangannya. Estep dikatakan di sini bersikap tegas. Ini bukan amplifit, sebenarnya kami memiliki amplifit klasik. Itu bagus. Tahan dia. Teguh dalam iman melawan serangannya. Berakar kokoh, kuat, tak tergoyahkan, dan bertekad. Itulah artinya berakar. Kokoh, kuat, tak tergoyahkan. Bertekad, mengetahui penderitaan yang sama menunjuk kepada saudara-saudaramu di seluruh dunia, dan setelah Anda melawan dia tidak menderita. Ini adalah penderitaan. Tetapi itu berarti melawan. Setelah Anda melawannya untuk sementara waktu. Oke, Anda berdiri dengan pedang Anda dan Anda lihat. Saya tahu kita melihat ke cermin itu. Tidak, saya tidak ditolak. Saya tidak. Saya tahu tidak ada yang mengundang saya berkencan dan ini adalah Jumat malam. Tapi coba tebak. Saya tidak ditolak. Itu bukan siapa saya. Saya seorang putri. Saya seorang putra. Saya berakar dalam kasih Tuhan. Saya membiarkan arus kesadaran saat ini mengenai saya tentang betapa Tuhan sedang memikirkan saya, dan Roh Kudus memikirkan saya dan Yesus memikirkan saya. Ketiganya adalah sahabat terbaikku. Dan saya hanya mendengarkan itu. Dan saya akan menentang serangannya. Saya akan bertekad dan berakar tak tergoyahkan. Saya suka itu. Oh, itu fotomu di sana. Dan tebak apa yang terjadi? Setelah Anda menolak, Dia telah memanggil untuk kemuliaan kekalnya di dalam Kristus. Dia sendiri akan melengkapi Anda dan menjadikan Anda seperti yang seharusnya. Dia akan menegakkanmu dan Dia akan menopangmu dengan aman, dan menguatkan dan menenangkanmu. Dia akan menegakkanmu. Dia akan memberimu akar yang kuat. Dia akan membuat Anda aman. Apakah Anda mendengar itu? Dia akan membuatmu berdiam dengan aman. Dia akan menguatkan dan menenangkanmu. Itu adalah janji yang paling menakjubkan. Semua janji ini adalah milikmu. Ambillah, tuliskan, dengarkan ini lagi. Jadi Anda bisa mendapatkan ini dan menuliskannya di jurnal Anda. Tuliskan dalam buku kecil Anda bahwa Anda menyimpan semua kebaikan, sehingga Anda dapat memiliki aliran air yang stabil. Dan jika Anda belum menerima Yesus, saya akan berdoa untuk Anda sekarang. Saya ingin Anda mengulangi ini setelah saya. Dan jangan meragukannya, karena apa yang Anda katakan, kita akan membicarakannya lain kali. Tentang kata-katamu. Kata-katamu begitu kuat. Pertama, kami harus menyelesaikan identitas itu, tetapi saya hanya berdoa. Ayah sekarang dan saya ingin Anda hanya berdoa doa ini. Jika Anda menginginkan Yesus Kristus, Anda ingin berakar seperti ini.
Anda ingin memiliki Yesus. Anda ingin dilahirkan kembali? Karena Anda tidak bisa menjadi orang dan orang suci pada saat yang Anda dilahirkan kembali. Yesus berkata, ketika Anda dilahirkan kembali, Anda melihat kerajaan Allah. Dan tiba-tiba, semua hal ini akan membanjiri hati Anda. Hati Anda dipenuhi dengan terang. Anda akan memahami hal-hal yang tidak Anda pahami sebelumnya. Anda menjadi ciptaan baru. Jika Anda ingin berdoa bersama saya sekarang, katakan saja Bapa Surgawi. Ulangi setelah saya, Ayah Surgawi. Terima kasih telah mengirimkan Yesus untuk mati menggantikan saya. Saya percaya dia mati untuk saya. Dia menanggung semua dosa saya di kayu salib. Dia menebus saya dari setiap kutukan penyakit dan kemiskinan dan kesepian. Dan sekarang, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Aku mengaku dengan mulutku. Saya percaya dalam hati saya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam nama Yesus dan mulai saya adalah anak Tuhan. Amin. Amin. Ini dia. Saya ingin Anda menulis saya dan memberitahu saya. Beritahu kami. Beritahu pelayanan kami. Kamu bisa menulis. Mereka akan menaruh informasi di layar agar Anda terhubung dengan kami. Kami ingin mengirimi Anda hadiah. Jika Anda berdoa-doa itu, beritahu kami bahwa Anda berdoa, doa itu. Ini adalah buku yang ditulis oleh suamiku, Kekuatan Kehidupan Baru, sebuah studi Alkitab kecil. Anda dapat melakukannya dengan beberapa teman. Anda dapat melakukannya dengan keluarga Anda dan Anda dapat melakukannya sendiri. Lakukan saja dengan Anda bersama Anda dan Roh Kudus dan Anda akan mengenal beberapa janji Tuhan. Ya ampun. Hal ini seperti Anda berada di sebuah perjalanan baru. Ini akan menjadi luar biasa. Jadi dengarkan, Anda aman. Anda adalah anak Tuhan. Di dalam kamu Dia sangat senang. Sekarang pergilah dan nikmati harimu dengan baik. Ini adalah minggumu. Anda lebih dari seorang pemenang. Anda adalah ciptaan baru. Hal-hal lama sudah berlalu. Segala sesuatu telah menjadi baru di dalam Kristus. Sangat mencintaimu. Semangat. Aku selalu mendoakanmu. Kami benar-benar melakukannya. Kami mencintaimu dan sampai jumpa di Moments pada hari Rabu. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa. Wow, kata yang luar biasa. Terima kasih, Pendeta Grace untuk berbagi dan menyemangati kami. Dan saya hanya ingin mendorong Anda. Jika Anda ingin terhubung lebih jauh dengan kami sebagai keluarga gereja, kunjungi LifeChanger. Church.com/connect Anda akan melihat tautan di komentar dimanapun Anda menonton. Itu ada di layar. Kami akan senang untuk lebih terhubung dengan Anda dan membantu Anda menjadi bagian dari keluarga gereja ini dan hey, hari yang luar biasa yang kami alami di gereja dari awal hingga akhir. Itu sangat bagus, sangat membesarkan hati dan kami diberkati untuk memiliki keluarga yang kami miliki bersama melalui teknologi dan kami sangat senang bahwa Anda adalah bagian dari ini secara pribadi. Jadi terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga gereja kami dan saya ingin mendorong Anda dan mengingatkan Anda sekali lagi. Ini adalah musim Heart for the House dan kami merayakan semua yang Tuhan gunakan untuk kami lakukan. Sebagai keluarga gereja khusus minggu ini, kami merayakan anak yatim piatu yang dapat kami asuh bersama 3 panti asuhan berharga di India, di Haiti, dan di Ukraina. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang itu, kunjungi livechangerchurch.com. Heart dan kami tidak sabar untuk bertemu Anda lagi pada hari Rabu, untuk momen seminggu depan. Tetap terhubung. Kalian yang terbaik, kami akan melihat Anda segera.